رسول الله والحبشي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang kisah guru sekumpul yang sering berkhalwat di makam Syekh Aminullah, atau yang dikenal dengan nama Datuk Bagul. Cerita mengenai Syekh Aminullah atau Datuk Bagul, seorang waliullah, sangatlah unik dan penuh misteri. Berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Paman Fauzan, yang merupakan penjaga makam Datuk Bagul di Desa Tungkaran, Martapura, Datuk Bagul meninggal sekitar 287 tahun yang lalu. Itu adalah waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan yang wafat sekitar 2 abad yang lalu. Jika dihitung, tahun kematian Datuk Bagul diperkirakan sekitar tahun 1726 Masehi, meski ini hanyalah perkiraan dan hanya Allah yang tahu pasti. Paman Fauzan juga menjelaskan bahwa Datuk Bagul adalah orang pertama yang menetap di daerah Tungkaran, yang dulunya adalah hutan belantara dan dataran tinggi. Lokasi ini jauh dari ancaman banjir yang sering melanda daerah pesisir Sungai Martapura, seperti Tunggul Irang, Tingaran, Astambul, dan Dalam Pagar. Lebih lanjut, menurut penjelasan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang dikenal sebagai guru sekumpul, nama asli Datuk Bagul adalah Syekh Aminullah, seorang tokoh yang berasal dari Persia Timur Tengah. Kisah ini terungkap ketika guru sekumpul dalam perjalanan spiritualnya sering melakukan khalwat atau menjauhi keramaian di makam Datuk Bagul beberapa dekade yang lalu. Segera miliki buku Abah Guru Sekumpul, Intan Permata dari Martapura. Link pembelian ada di bawah ini. Bahkan, dalam keadaan kasyaf atau penglihatan spiritual yang mendalam, guru sekumpul bisa bertemu dan berinteraksi langsung dengan Syekh Aminullah. Dalam pertemuan itu, Syekh Aminullah sendiri yang memberitahukan nama aslinya kepada Abah Guru Sekumpul. Guru Sekumpul juga menjelaskan bahwa Datuk Bagul adalah seorang habaib, yang berarti dia merupakan keturunan langsung dari Rasulullah SAW, melalui putrinya Sayyidah Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Meskipun guru sekumpul mengakui kecerdasan dan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Datuk Bagul, sayangnya sejarah yang lebih mendalam mengenai beliau tidak banyak tercatat. Yang jelas, Datuk Bagul adalah gelar lokal yang diberikan kepada beliau, sementara nama aslinya adalah Syekh Aminullah, seorang keturunan Rasulullah SAW yang berasal dari Persia. Paman Fauzan menceritakan tentang perjalanan spiritual yang dialami oleh Syekh Aminullah, atau yang dikenal dengan nama Datuk Bagul. Dari cerita yang dihimpun dari berbagai sesepuh masyarakat di sekitar, kita bisa mengetahui bahwa kedatangan Syekh Aminullah ke Tanah Banjar bukanlah tanpa tujuan. Beliau datang atas perintah dari Rasulullah SAW, meninggalkan tanah kelahirannya di Persia untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah Kesultanan Banjar, yang waktu itu masih merupakan kerajaan yang sedang berkembang. Kedatangannya bukan sekadar untuk berdagang, tetapi lebih penting untuk mengajarkan Islam kepada penduduk setempat, kata Paman Fauzan. Kehadiran Syekh Aminullah di Tanah Banjar memiliki tujuan yang sangat mulia. Beliau datang dengan kapal besar yang berisi berbagai barang dagangan. Namun, selain berdagang, beliau juga sangat aktif dalam mengajarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Dalam perjalanan spiritualnya, Syekh Aminullah memilih untuk berkhalwat, atau menjauhi keramaian di tengah hutan yang lebat, jauh dari keramaian duniawi. Kapalnya kemudian diparkir di tepi sebuah bukit, yang sekarang menjadi tempat makam beliau. Dulu, di belakang makam tersebut terdapat sebuah danau yang sangat luas dan dalam, sehingga kapal bisa masuk melalui aliran Sungai Martapura. Seiring berjalannya waktu, danau itu mengering, atau mungkin kapal tersebut tenggelam, dan Paman Fauzan mengaku tidak tahu pasti apa yang terjadi. Namun, menurut para ulama sepuh di daerah tersebut, kawasan sekitar makam itu dipercaya menyimpan banyak harta karun di dalam tanah, seperti intan dan emas batangan. Wallahu a'lam, kata Paman Fauzan, menandakan bahwa hanya Allah yang tahu pasti tentang kekayaan yang tersembunyi itu.
harta karun yang terkubur di dalam tanah ini masih menjadi misteri. Ada yang percaya bahwa suatu saat nanti, harta tersebut akan muncul ke permukaan dengan sendirinya. Para masyarakat di sekitar percaya bahwa intan-intan yang terkubur di sana akan muncul seperti kerikil biasa. Meskipun begitu, mereka juga mengatakan bahwa intan-intan tersebut mungkin tidak akan memiliki nilai yang sama lagi, seperti di zaman dahulu, karena begitu banyaknya intan yang tersebar. Dulu semua orang kaya, kata Paman Fauzan sambil tertawa, menggambarkan betapa melimpahnya kekayaan pada masa itu. Namun, meskipun begitu, ada beberapa orang yang mengikuti petunjuk Datuk Bagul dan mencoba mencari intan di sekitar makam tersebut, dan mereka memang menemukan beberapa butir intan. Sebelum tahun 1975, akses menuju Desa Tungkaran, yang dulu dikenal dengan nama Karangtengah, sangat sulit. Penduduk dari Pekauman, Dalam Pagar, Kampung Keramat, dan Keraton harus menggunakan perahu untuk sampai ke sana. Baru setelah adanya program ABRI masuk desa, jalan-jalan mulai dibuka, mempermudah akses ke daerah tersebut. Bahkan, guru sekumpul juga sering berburu burung di daerah ini. Dan untuk menuju ke Tungkaran, yang sebelumnya bernama Karangtengah, beliau pun menggunakan perahu. Setelah bertahun-tahun menghabiskan waktu berkhalwat atau bersemedi di tengah hutan, hidup dalam kesederhanaan di sebuah pondokan, Datu Bagul akhirnya meninggal dunia. Warga sekitar kemudian memakamkan beliau di halaman pondokan tempat beliau tinggal, yang kini dikenal sebagai makam Datu Bagul. Dulu, lokasi makam ini dikenal dengan nama Murung Binjai atau Murung Nangka. Makam yang kita kenal sekarang ini dulunya adalah halaman tempat tinggal beliau. Datu Bagul hidup sendiri, tanpa istri ataupun anak, kata Paman Fauzan menjelaskan. Paman Fauzan sendiri merupakan penjaga makam Datu Bagul, sebuah amanah yang diberikan kepadanya oleh Julak Kasim. Julak Kasim, yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, dikenal memiliki hubungan erat dengan guru sekumpul dan kalangan habaib. Pada tahun 1980-an, guru sekumpul berperan dalam pembangunan kubah yang menutupi makam Datu Bagul. Sementara itu, musola di sekitar makam dibangun oleh Haji Harun, seorang pedagang dari Pesayangan, Martapura. Kebun karet yang berada di sekitar makam juga milik Haji Harun, dan setelah beliau meninggal, kebun tersebut diwariskan kepada anaknya, Haji Ijai. Ada kisah menarik terkait pembangunan musola ini. Pada awalnya, Haji Harun merasa ragu tentang pembangunan musola, karena lokasi yang terpencil dan jauh dari pemukiman. Untuk mengatasi keraguannya, Haji Harun meminta bantuan Guru Idris untuk bertanya kepada guru sekumpul mengenai apakah musola tersebut akan bermanfaat. Tanpa perlu menunggu jawaban dari Guru Idris, guru sekumpul sudah memberikan keyakinan bahwa musola itu akan sangat berguna di masa depan. Guru sekumpul bahkan berkata, "Meskipun atap musola itu belum ada, aku sudah salat di sana." Sebelum tahun 2005, jalan menuju makam Datu Bagul, termasuk dari Sungai Sipai ke Tungkaran dan menuju Kubah, masih berupa jalan setapak berbatu. Ada cerita menarik mengenai perbaikan jalan menuju makam ini. Pak Rudi Arifin, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Banjar dan berencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan ke guru sekumpul untuk meminta doa dan restu. Guru sekumpul memberikan saran agar Pak Rudi memperbaiki jalan menuju Kubah Datu Bagul dan berdoa di sana sebagai nazar. Tak lama setelah jalan tersebut diperbaiki dan diaspal dengan layak, Pak Rudi berhasil memenangkan pemilihan sebagai Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun 2005. Setelah merasakan manfaat dan berkah dari Datu Bagul, Rudi Arifin kembali membuat nazar. Ia berjanji bahwa jika terpilih lagi menjadi gubernur, ia akan membangun sebuah kubah yang megah di makam Datu Bagul. Dan ternyata, berkah dari Datu Bagul benar-benar terasa. Pada tahun 2010, Rudi Arifin kembali dipercaya oleh rakyat Kalimantan Selatan untuk memimpin sebagai gubernur. Sesuai dengan nazarnya, ia pun menepati janji untuk membangun kubah yang indah dan kokoh di makam Datu Bagul. Pembangunan kubah tersebut selesai pada tahun 2011. Paman Fauzan berbagi keyakinannya tentang kekuatan berkah yang datang dari para waliullah. Kita tidak bisa meremehkan keberkahan yang mereka bawa. Tidak hanya urusan akhirat yang bisa diperoleh,
Tetapi urusan dunia pun bisa dipermudah berkat doa dan berkah kesalehan dan ilmu dari para waliullah. Ujar Paman Fauzan dengan penuh keyakinan. Ia menjelaskan bahwa meskipun para waliullah sudah meninggal dalam pengertian fisik kita, mereka sebenarnya tetap hidup dalam alam spiritual. Mereka terus mendapat limpahan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berdoa untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Menurut Paman Fauzan, para waliullah juga mengaminkan doa-doa dari para peziarah. Mereka sangat menghargai tamu yang datang berziarah dan selalu mendoakan kebaikan bagi mereka. Para waliullah sangat menghargai kunjungan para peziarah ke makam mereka, tambahnya. Dalam pandangan Paman Fauzan, meskipun para waliullah telah berpindah alam, mereka tetap menjaga hubungan spiritual dengan orang-orang yang datang berziarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk berziarah ke makam para aulia ilahi, meskipun hanya sejenak, karena keberkahan dari ziarah kepada mereka sangat besar. Paman Fauzan menceritakan sebuah pengalaman pribadi yang sangat berarti bagi hidupnya, yang terjadi pada saat banjir besar melanda pada tahun 2006. Pada waktu itu, musim paceklik datang dan ia merasa sangat kesulitan. Dalam keadaan yang penuh ketidakpastian dan kekecewaan, Paman Fauzan merasa terdorong untuk bertawasul, yaitu memohon kepada Allah melalui keberkahan Datu Bagul. Dengan penuh harapan, ia berdoa agar situasi yang sulit ini bisa membaik. Alhamdulillah, tidak lama setelah itu, benih-benih yang ia tanam mulai tumbuh dengan baik. Namun, masalah baru muncul menjelang panen, serangan hama tikus yang mengancam hasil panennya. Dalam kebingungannya, Paman Fauzan kembali bertawasul kepada Datu Bagul. Dengan izin Allah Ta'ala, tanah miliknya seakan menjadi tidak menarik bagi tikus-tikus tersebut. Meskipun banyak tikus yang berkeliaran di sekitar area, mereka tidak merusak banyak tanaman padi. Akhirnya panen tahun itu cukup memuaskan bagi Paman Fauzan, sementara banyak petani lain mengalami hasil panen yang kurang baik. Kisah ini menggambarkan betapa besar keyakinan dan kepercayaan Paman Fauzan terhadap kekuatan doa dan tawasul melalui Datu Bagul. Dari informasi yang diperoleh, Datu Bagul diperkirakan mengikuti tarekat Syadziliyah, sebuah tarekat yang didirikan oleh Al-Arif Billah Qutbul Aqthab Syekh Abu Hasan Asyadzili, yang terkenal dengan ajaran-ajaran yang mengajarkan kedekatan kepada Allah Ta'ala dan menyebarkan kebaikan. Semoga kisah-kisah sederhana tentang Datu Bagul ini bisa memberi manfaat dan inspirasi bagi kita semua, serta menjadi bukti nyata tentang keberkahan dan kekuatan spiritual yang mengalir dari sosok-sosok suci yang telah meninggalkan jejak mereka di dunia ini. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semua kebenaran hanya milik Allah, wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.